Penonton, kita sambut tamu istimewa hari ini, Kantong Sampah. Penemu asal Kanada menciptakan barang rumah tangga tak tergantikan ini sekitar 70 tahun lalu. Sekarang, ini memiliki berbagai bentuk, warna, dan ukuran. Jika kamu pikir barang ini hanya punya satu fungsi, aku punya kejutan buat kamu. Ini bahkan bisa mencegahmu mengalami komunikasi yang tidak diinginkan. Tapi kita bahas itu nanti. Bagaimana jika selama ini kamu salah menggunakan kantong sampah? Jika kamu perhatikan baik-baik, kamu mungkin sadar jahitannya terbalik. Itu memang disengaja. Bahkan kamu tidak perlu menggoyangkan kantong sampah untuk membukanya. Kamu harus menaruh kantong ini di atas tempat sampah seperti topi, lalu dorong bagian tengahnya ke tempat sampah. Tenang, bukan kamu saja yang tidak tahu itu. Trik yang membuka mata ini menjadi viral di internet dan sudah jutaan kali dilihat. Bayangkan kamu harus buru-buru mengecat rambutmu, mengecat dinding, atau mencetak muk tanah liat. Tapi kamu tidak punya baju pelindung. Ini kabar baiknya, kamu bisa membuatnya dari kantong sampah. Tidak akan lama, cari kantong sampah yang cukup lebar biar muat di badan kamu. Gunting satu lubang di bawah kantong sampah untuk kepala dan 2 lubang untuk lengan di samping. Ini dia, kamu juga bisa membuat topi dari kantong sampah lain untuk melindungi rambutmu. Saat pekerjaanmu selesai, kamu bisa mencuci baju buatan sendiri ini dan memakainya lagi. Kiat berikutnya adalah untuk orang yang tidak suka membuang-buang uang. Kamu bisa menggunakan kantong sampah asli daripada jas hujan yang terlihat seperti kantong sampah. Buat potongan bulat untuk wajah dan selesai. Kamu bisa memakainya kembali sebanyak yang kamu mau. Kamu bisa menggunakan botol plastik untuk membuat wadah kantong daur ulang. Ambil 1 botol besar, bisa botol soda atau sabun. Yang penting adalah bentuknya. Harus lurus agar kamu bisa mudah menyimpan tas di dalamnya. Cuci botol itu, keringkan, dan potong bagian leher serta bawahnya. Balikan. Selesai. Wadah kantong kamu sudah siap. Kamu bisa menggunakan imajinasimu untuk mengecat dan mendekorasi proyek DIY-mu dengan stiker dan huruf-huruf sesuai seleramu. Saat desainnya sudah siap, pasangkan ini ke bagian belakang botol dan tempelkan ke dinding dapur atau salah satu pintu lemari. Bayangkan, kamu sudah lama merencanakan hiking akhir pekan yang sempurna. Tapi begitu tiba di sana, hujan turun. Jangan buru-buru pulang, kantong sampah akan membantumu jika kamu harus menaruh baju atau alat-alatmu di rumput basah. Kamu juga bisa membuat tutup kantong tidur darurat menggunakan kantong sampah besar. Setelah hujan, itu menjadi matras nyaman di bawah kantong tidur untuk melindungimu dari lembab dan memberimu lapisan tambahan untuk tidur yang nyaman. Isi saja kantong itu dengan dedaunan lembut dan sedotan yang ada di tanah. Selesai! Kantong sampah besar bisa menjadi sahabatmu saat kamu berkemah dengan teman-teman di hutan. Kamu bisa menjadikannya pancuran sementara, kloset, atau bahkan ruang ganti. Gantung saja di pohon dan tidak akan ada yang mengintip kamu. Jika kamu jalan-jalan memakai sepatu favoritmu yang mudah basah, ini tips mudah untuk menjaga kaos kaki tetap kering. Pakai kantong plastik setelah kaos kaki. Selipkan pinggiran kantong plastik ke kaos kaki atau celana, lalu pakai sepatumu. Tapi ada satu kekurangan jelas, kaki bisa menjadi licin di dalam sepatu. Jadi, hati-hati. Kaos kaki plastik ini juga berguna saat kamu mencoba memakai celana jeans ketat yang biasanya membuat kakimu menempel saat memakainya. Tasmu pernah robek pada saat terburuk? Kresek bisa menjadi ransel darurat. Masukkan saja barang-barangmu ke dalam tas, masukkan tangan ke gagangnya, lalu selesai. Kantong sampah juga bahan yang bagus untuk sampul buku. Kamu bisa menggunakan kembali kantong warna-warni untuk menciptakan pola unik untuk buku favoritmu. Kamu akan pindah ke rumah baru dan mengemas semua barangmu. Tiba-tiba, kardusnya habis. Pernah mengalami itu? Bukan masalah. Ambil 1 bungkus kantong sampah besar dan kemas barang-barangmu. Tidak seperti kardus, kemasan ini akan melindungi barangmu dari hujan atau salju. Kantong sampah sangat bagus untuk mengemas selimut, bantal, dan boneka. Jika kamu harus membuat kemasan vakum untuk baju atau boneka, masukkan barang-barangmu ke kantong sampah, letakkan tabung dari penyedot debu ke dalam kantong, lalu nyalakan. Penyedot debu akan mengisap semua udara dari kantong, dan kamu akan menghemat ruang di dalam koper atau ruang bawah tanah. Orang yang sangat spesial mengundangmu untuk memasak makan malam romantis bersama. Akhirnya, kamu ingin menunjukkan semua keterampilan memasakmu yang luar biasa. Tapi, orang spesial itu tidak punya celemek, dan kamu tidak mau mengotori baju barumu.
Tenang, buat celemek darurat menggunakan kantong sampah besar. Ini akan makin mengejutkan orang spesial itu. Omong-omong soal baju modis, kamu tahu istilah gaun kantong sampah? Seleb dan merek mode terkenal membuat penonton terkejut dengan pakaian yang terlihat seperti kantong sampah dari waktu ke waktu. Beberapa dari mereka sebenarnya membuat pakaian menggunakan kain seperti kantong sampah. Ini pilihan populer untuk seniman muda yang tidak mampu membeli atau menggunakan kain mahal. Kantong sampah sangat fleksibel, jadi ini adalah bahan berguna untuk membuat pola pakaian. Kemungkinan membuat proyek DIY menggunakan kantong sampah hampir tak terhingga. Orang-orang menggunakan kantong sampah untuk membuat tudung lampu, pelindung pakaian, tas kosmetik kecil, wadah makeup, kacamata daur ulang, dan sebagainya. Beberapa bahkan membuat keranjang, tas, dan keset dari kantong sampah. Cukup mudah membuat keset. Kamu harus memotong beberapa kantong menjadi potongan panjang yang sama rata dan membuat kepang panjang dari potongan ini. Sekarang, putar kepangan ini menjadi spiral dan satukan kepangan itu dengan tali atau lem. Agar tidak terurai, kamu bisa menjahit kesetmu menggunakan mesin jahit dari tengah ke tepiannya seperti menggambar bintang. Kepangan plastik ini juga bisa menjadi tali darurat atau pita buatan sendiri untuk menghias kado dan bunga. Pembuatan film adalah satu lagi bidang di mana kantong sampah bisa menjadi bintang. Jika kamu syuting di dalam ruangan dan mataharinya terlalu tajam, kamu bisa menutup semua jendela dengan kantong sampah putih untuk menyebarkan cahaya atau mengatur keseimbangan putih. Kantong sampah anti cahaya berwarna hitam bisa menjadi tirai untuk mencegah sinar matahari masuk ke ruangan. Kamu bisa menggunakan kantong sampah putih untuk membuat bola lampu yang menyebar. Tiup kantong sampah seperti balon dan letakkan di samping lampu. Tapi kamu harus menggunakan lampu LED agar tidak terlalu panas. Semua orang tahu menyentuhkan setrika panas pada kantong plastik adalah ide buruk karena kantong plastik akan meleleh. Tapi ini memberi kita bentuk unik dari bahan warna-warni dan terjangkau. Mau membuat vas designer unik? Ambil mangkuk dan tutup rapat dengan kertas. Lalu balut dengan potongan kantong plastik berwarna sama di seluruh mangkuk. Sekarang, letakkan satu lapis kertas lagi di atasnya dan perlahan setrika seluruh permukaan mangkuk itu. Voila, plastiknya meleleh dan kamu mendapat vas modis baru yang ramah lingkungan. Kantong sampah bisa menghasilkan efek suara yang sangat keren. Jika kamu tinggal di gurun yang tak pernah hujan dan harus membuat suara menenangkan, gunakan kantong sampah plastik. Bicara seperti orang dewasa selalu lebih baik, tapi jika kamu tidak bisa, ini solusinya. Lain kali orang menyebalkan menghubungimu, tidak perlu repot-repot membuat alasan kenapa kamu tidak bisa bicara sekarang. Ambil saja kantong sampah dan remas-remas di pengeras suara ponselmu sambil teriak, "Halo, halo, aku tidak bisa dengar." Waktunya buat pengakuan. Kamu pernah menggunakan trik ini?